Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yohanes Joa Dairu dengan NIM 14 20 12 10 31 R. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Stikes Nusantara Kupang. Di video kali ini saya akan membahas pengertian dari demokrasi dan lain sebagainya. Pengertian demokrasi. Secara etimologis, demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demos, kratein atau demos kratos atau demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Yang kedua itu ada pengertian reformasi. Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Di Indonesia, kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru. Ketiga itu adalah pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 atau sekarang. Itu berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan penyempurnaan, pelaksanaan, dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis dengan meningkatnya peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang atau tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Keberhasilan pelaksanaan demokrasi masa reformasi 1998 atau sekarang. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sebanyak 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004, di mana pada tahun 1999 sebagai presiden terpilih adalah Megawati Soekarnoputri dan pada tahun 2004 adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Sistematika pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 atau tahun sekarang. Pada masa Orde Reformasi, demokrasi yang dikembangkan pada dasarnya adalah demokrasi dengan berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada masa Orde Reformasi dilandasi semangat reformasi di mana paham demokrasi berdasar atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta berjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, selalu memelihara kesatuan Indonesia dan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu selalu yang pertama itu selalu diliputi oleh semangat kekeluargaan. Kedua, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hal musyawarah. Yang ketiga,
itu dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati yang luhur. Yang keempat, itu ada keputusan dapat bertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kelima ada penegakan kedaulatan rakyat dengan memperdayakan pengawasan sebagai lembaga negara, lembaga politik, dan lembaga swadaya masyarakat. Yang keenam itu ada pembagian secara tegas wewenang kekuasaan lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang berikutnya ada sistem pemerintahan masa reformasi tahun 1998 atau sekarang. Sistem pemerintah masa orde reformasi dapat dilihat dari aktivitas kenegaraan sebagai berikut. Itu yang pertama ada kebijakan pemerintah yang memberikan ruang gerak yang lebih luas terhadap hak-hak untuk mengeluarkan pendapat dan pikiran baik lisan atau tulisan sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dapat mewujudkan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang memungkinkan multiparti. Yang kedua ada upaya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih dan berwibawa serta bertanggung jawab dibuktikan dengan dikeluarkan ketetapan MPR nomor 9 atau MPR 1998 yang ditindaklanjuti dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Itu berikutnya ada akibat pelaksanaan demokrasi masa reformasi tahun 1998 atau sekarang. Pada zaman reformasi ini pelaksanaan demokrasi mengalami suatu pergeseran yang mencocok, walaupun sistem demokrasi yang dipakai yaitu demokrasi Pancasila, tetapi sangatlah mencocok dominasi sistem liberal, contohnya aksi demonstrasi yang besar-besaran di seluruh lapisan masyarakat. Memang pada zaman reformasi peranan presiden tidak mutlak dan lahirnya sistem multi parti sehingga peranan parti cukup besar. Akan tetapi dalam melaksanakan pemungutan suara juga pernah menggunakan voting, berarti peranan demokrasi Pancasila sebelum terrealisasi. Dengan melihat hal tersebut di atas, maka kesimpulan daripada pelaksanaan demokrasi di Indonesia belum mencapai titik yang pasti dan masih belajar untuk memulai demokrasi Pancasila yang sudah dilakukan selama 40 tahun sampai sekarang masih belum bisa dilaksanakan secara baik. Sekian video dari saya. Terima kasih.